Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya apresiasi teman-teman HPI yang telah menyelenggarakan webinar ini dengan judul yang ternyata tadi Bu Dina juga sudah mengkritik judulnya secara teoritis pun itu sepertinya bermasalah ya, karena normalisasi itu terjadi apabila dua negara yang sebelumnya telah menjalin hubungan kemudian memutuskan dan selanjutnya ada normalisasi. Tapi saya rasa judul ini adalah bagian dari sebuah propaganda media yang didengungkan oleh pihak Israel sendiri. Dan salah satu dari kebiasaan media Israel itu adalah membuat kata-kata atau buzzword ya yang memang penuh dengan paradoks dan juga penuh dengan ambiguitas. Itu adalah suatu kebiasaan. Jadi salah satu cara apabila mereka melakukan sesuatu itu menggunakan kata-kata yang ketika kita teliti lebih dalam atau kita teliti secara akademis, teoritis dan lain sebagainya, kita temukan kata-kata itu jauh panggang dari api, artinya tidak sesuai dengan sebagaimana yang mereka maksudkan. Nah, itu poin pertama menurut saya yang menarik dan belum disampaikan. Yang kedua, apa yang terjadi dengan sebagian negara Arab itu yang disebut juga sebagai normalisasi itu juga ternyata bermasalah karena tidak pernah sebelumnya ada hubungan, kemudian pihak-pihak ini, karena Israel sendiri juga baru berdiri dan negara-negara Arab ini sebagian besarnya juga baru berdiri pasca Perang Dunia Kedua. Artinya ini sebuah fenomena, sesungguhnya tidak lebih dari teater atau sandiwara yang merupakan cerita di koran, cerita di media ketimbang realitas yang sesungguhnya. Jadi pelan-pelan kita akan mencoba menguliti bawang ilusi yang sedang dibangun oleh Israel ini. Nanti saya mencoba untuk sampai pada suatu kesimpulan di akhir pembicaraan saya. Lalu, yang tidak kalah pentingnya adalah rezim-rezim Arab yang melakukan sesuatu atau sebuah pekerjaan yang disebut sebagai normalisasi, padahal normalisasi itu sendiri adalah hubungan yang pernah terjadi antara dua negara yang sebelumnya ada, dan itu tidak terjadi. Itu pun rezim-rezim yang umumnya adalah rezim-rezim boneka, rezim-rezim yang di dalam masyarakatnya sendiri mereka mengalami resistensi yang luar biasa, tidak memiliki legitimasi yang kuat. Juga hampir pasti rezim-rezim ini berada di dalam sebuah proteksi kekuatan global lainnya. Jadi kita tahu rezim kerajaan-kerajaan ini sebetulnya tanpa infus politik dan militer serta ekonomi dari superpower bernama Amerika, rezim-rezim ini mungkin dalam 1-2 bulan bisa kolaps ya. Bukan rezim-rezim dalam pengertian yang nyata, bukan negara-negara dalam pengertian yang nyata, tetapi negara-negara cangkokan yang pada umumnya itu sangat rapuh ya, dan terbukti misalnya saja salah satu rezim Arab terkuat dan terbesar dengan pengaruh terbesar dan pengaruh terkuat di dunia saat ini adalah Arab Saudi yang ada di wilayah yang disebut sebagai Timur Tengah itu. Ternyata ketika dihadapkan pada realitas perang dengan sebuah negara yang hampir nyaris tidak punya kekuatan, bahkan yang berperang di situ juga adalah rakyat biasa, yaitu Yaman, itu mengalami guncangan dan tidak mampu bergerak. Bahkan saya pernah bicara pada berbagai kesempatan bahwa terlihat dalam 5 tahun peperangan antara Yaman dengan Arab Saudi itu terlihat sekali regresi dari sisi Arab Saudi dan progres dari sisi Yaman, yakni yang semula Arab Saudi itu memimpin, lead the war atau memimpin perang itu dan melakukan ofensif secara serius dan mengambil inisiatif, itu di pertengahan itu makin defensif dan kemudian berbalik, pihak lawanlah yang semakin ofensif. Jadi kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Arab Saudi yang masih memiliki legitimasi, kekuatan ekonomi dan lain sebagainya itu sangat lemah menghadapi kenyataan perang dengan sebuah negara yang bisa dikatakan negara itu terpecah belah,
dan hanya sebagian besar rakyat saja yang memegang senjata, artinya negara yang baru mengalami revolusi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan negara-negara kecil seperti Bahrain, Uni Emirat, Qatar dan lain sebagainya. Jadi saya kira membesar-besarkan isu hubungan apapun ya namanya yang secara keliru atau secara salah dan rancu disebut sebagai normalisasi itu, saya kira kita tidak perlu terlalu terlalu panik ya. Saya kira itu negara-negara ini memang ya, tidak punya kebijakan luar negerinya yang independen, orisinal, otentik. Tadi Ibu Dina juga sudah mengatakan, ya kalau dibandingkan seperti dengan Indonesia itu ya bukan apple to apple lah, terlalu jauh ya. Indonesia itu di mana, negara-negara ini di mana. Jadi mohon juga kiranya para peserta ini sadar bahwa Indonesia itu negara dengan bobot yang ya nggak tahu berapa juta kali lipat dibandingkan seluruh negara yang sudah melakukan normalisasi dengan Israel tersebut. Saya kira itu juga fakta yang perlu kita sampaikan. Jadi Indonesia ini kalau kita lihat adalah salah satu superpower dunia minimal secara maritim dan tampaknya juga di depan mata kita juga secara sumber daya alam. Jadi pertimbangannya tidak mungkin sepicik dan selicik atau seinstan negara-negara yang memang pada dasarnya negara-negara ini tidak pemimpin-pemimpinnya itu tidak memiliki kekuasaan, legitimasi, tidak bisa menciptakan kebijakannya sendiri, lebih banyak disetir oleh think tank di luar negeri dan seterusnya, dan bahkan arsitektur ekonominya, arsitektur politiknya, kebijakan ekonomi politiknya, pelaksananya itu kebanyakan juga dari luar negeri gitu ya. Bagi mereka yang tahu negara-negara ini atau pernah berkunjung ke sana seperti saya tahu persis bahwa ini sebenarnya bukan negara yang sebenarnya dalam pengertian yang otentik, orisinal seperti Indonesia. Jadi kalau mereka melakukan normalisasi hubungan dengan Israel itu nggak menambah apa-apa bagi negara-negara ini, karena memang sudah pada dasarnya negara-negara ini sendiri adalah boneka ciptaan dari negara yang lebih besar. Minimal sebagian besar mereka itu mengikuti keinginan Arab Saudi, dan Arab Saudi setidaknya pada awal ini kan cerita normalisasi ini dimulai pada saat Donald Trump mencetuskan apa yang disebut sebagai deal of the century ya. Deal of the century itu sendiri adalah sebuah bubble, sebuah balon besar yang ditiup oleh Donald Trump dan orang-orang di sekitarnya untuk menciptakan ketakutan, menciptakan ilusi ya, dan dilusi di tengah masyarakat Islam bahwa wah sudah ada suatu kekuatan baru yang akan mengharu-birukan katakanlah kelompok perlawanan atau mereka yang tidak suka dengan Israel, yang kelompok perlawanan atau kelompok pecinta keadilan, kemerdekaan dan pendukung sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dina, mereka yang mendukung pembebasan dan kemerdekaan Palestina itu kelompok-kelompok yang memiliki hati nurani, orang-orang asli, orang-orang manusia asli, manusia dengan fitrah, dengan akal sehat, yang punya kebebasan, independensi. Itu nggak bisa dibandingkan dengan suara-suara di media atau buzz ya. Kalau buzz itu kan dalam bahasa Indonesia kan bisa dikatakan dengungan-dengungan atau selentingan-selentingan yang disampaikan di media itu jauh sekali. Ini manusia-manusia nyata dengan kesadaran penuh, dengan kesiapan untuk berkorban, dengan kesiapan untuk melakukan tindakan, aksi dan lain sebagainya. Ini mereka ini nyata mendukung mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang semua itu. Nah, itu tidak bisa dibandingkan dengan beberapa kasus normalisasi yang dibangun itu, ilusi normalisasi yang dibangun. Itu menurut saya kita juga jangan sampai terjebak pada permainan irtijaf ya, kalau istilah dalam bahasa Arab itu ada permainan untuk menakut-nakuti lawan dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan bahasa, dengan propaganda dan lain sebagainya. Ya, ini kita sudah mau melakukan normalisasi, ini negara-negara Arab sudah normalisasi. Iya, siapa sih? Itu negara-negara juga kita tahu, pemimpin-pemimpinnya kita tahu, dan bahkan ketika kita kalau masuk kepada katakanlah kalau misalnya kita bicara definisi negara itu terdiri dari rakyat sebagai basis utama dan unsur dasar dan soko guru dari pembentuk awal dari sebuah negara, karena tidak ada rakyat, tidak ada negara pastinya. Lalu ada wilayah, baru
kemudian kedaulatan dan lain sebagainya, tapi rakyat rakyat Arab sendiri sebagian besar mayoritasnya masih mendukung Palestina dan kemerdekaan Palestina. Di dalam hati mereka adalah ada kebencian terhadap kebengisan dan ketidakadilan di apa yang terjadi di tanah Palestina yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Jadi ini menurut saya penting untuk saya sampaikan. Nah, kita maju sedikit lagi untuk menguliti apa yang disebut sebagai ilusi atau bubble normalisasi atau propaganda normalisasi ini. Kita berangkat masuk ke dalam negara yang lebih besar dan yang lebih memiliki kekuatan di Timur Tengah, itu adalah Mesir. Mesir kita tahu telah menjalin hubungan dengan Israel mulai dari 1979 setelah apa yang disebut sebagai Camp David. Nah, Israel memang beda dengan negara-negara yang sekarang ini sedang didengung-dengungkan dan dibesar-besarkan dan dipropagandakan sedang menjalin hubungan mesra dengan Israel, yang kita tahu pada hakikatnya bukan negara-negara dalam pengertian yang sebenarnya, yang secara akademis dan teoritis negara sesungguhnya, apalagi kalau dibandingkan dengan Indonesia, kejauhan ya. Jadi saya juga mau sedikit katakan protes ya, kalau Indonesia, apakah Indonesia akan menyusul, itu saya protes keras. Karena ya kebetulan saya sedikit tahu tentang Indonesia dan kekuatan Indonesia, kenyataan Indonesia, dan betapa tidak apple to apple dibandingkan dengan negara-negara yang sudah melakukan normalisasi dengan Israel. Dan sebetulnya ya bukan negara juga gitu ya. Hanya rezim-rezim cangkokan, rezim-rezim buatan, rezim-rezim boneka. Nah, pemerintahan atau negara yang cukup berbobot secara geopolitik, strategis, ekonomi, juga populasi dan lain sebagainya, yang pertama-tama menjalin hubungan dengan Israel dan mengakui eksistensi Israel adalah Mesir. Tetapi kita tahu bahwa apabila kita lihat dalam timeline atau sejarah hubungan ini, kita telah mampu menyimpulkan dengan satu kalimat bahwa dalam sepanjang dari tahun 79 hingga sekarang, yang diuntungkan adalah Israel, dan Mesir hampir nyaris tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari hubungan dengan Israel tersebut. Dan ini satu fakta yang dengan mudah siapa saja mampu meneliti dan melihat. Oleh sebab itu, sebagian dari kelompok-kelompok lobis pro-Israel di Indonesia pasti hanya akan bermain kata-kata dan tidak bisa menunjukkan apa sih yang sudah kamu berikan kepada negara seperti Israel, kepada negara seperti Mesir, yang telah menjalin hubungan dan menanggung berbagai beban baik di dalam negeri, apakah itu berupa friksi internal maupun di luar negeri berupa menyusutnya peran Mesir dari era Jamal Abdul Nasir yang memimpin perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme serta kemerdekaan dan melawan Israel dan berperang dengan Israel. Jadi posisi Mesir secara politik, ekonomi, geopolitik, secara apapun, dan juga posisi pemimpin Mesir seperti Jamal Abdul Nasir dibandingkan dengan posisi Mesir, pemimpin Mesir, dan posisi Mesir secara ekonomi, politik, dan lain sebagainya pasca Camp David dan hubungan dengan Israel, secara objektif itu menyusut apa menguat? Kita dengan mudah bisa mengatakan menyusut dengan sangat drastis. Dan itu menunjukkan bahwa Israel yang dapat banyak dalam hubungan dengan Mesir, sementara Mesir tidak dapat apa-apa, nyaris justru kehilangan banyak hal. Yang semula dia merupakan pusat dari kearaban nasionalis Arab, inspirasi bagi Arab, pemimpin Mesir ketika itu yaitu Jamal Abdul Nasir, dan dari Mesir hampir suara Arab itu didengungkan ke seluruh dunia, menjadi Mesir yang lumpuh. Dan sekarang ini kita tahu Mesir yang lumpuh secara ekonomi, lumpuh secara politik, mengalami instabilitas, tidak ada harmonis, tidak ada integritas masyarakat sosialnya, politiknya juga penuh dengan faksionalisme dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa inilah contoh salah satu negara berbobot, negara besar, negara poros di Timur Tengah
yaitu Mesir yang telah menjalin hubungan dengan Israel dan akibatnya adalah kerugian yang sangat besar di pihak Mesir, tetapi keuntungan bagi Israel yang merupakan negara boneka. Nah, marilah sekarang kita masuk kepada Israel itu sendiri. Jadi inilah yang disebut sebagai negara yang mau menjalin hubungan atau normalisasi dengan negara-negara lain. Ya, termasuk yang sudah menjalin hubungan dengan negara-negara sejumlah rezim-rezim boneka di Timur Tengah itu. Kita melihat bahwa Israel sendiri sebagai sebuah negara itu telah mengalami suatu degradasi dan dekadensi dilihat dari segi apapun. Dan tidak mengalami ke apa tidak bisa mengalami revitalisasi ya atau mengalami ke pertumbuhan baik sebagai atau memang kehidupan ya viability ya sebagai sebuah negara. Jadi tidak punya kelayakan hidup sebagai sebuah negara karena apa? Unsur-unsur negara itu bukan hanya wilayah, bukan. Unsur negara yang terpenting itu adalah rakyat, kesatuan, persatuan rakyat itu. Nah, kita melihat Israel itu sejak dari mulai tahun awal-awal ya, mungkin kalau waktu setelah dia menang perang melawan sejumlah negara Arab terutama Mesir dan Suriah ya pada tahun 70-an itu mungkin masih bisa dikatakan bahwa Israel itu punya napas panjang, punya kesegaran, punya kehidupan untuk melanjutkan ya sustainability ya, punya keberlanjutan untuk melangsungkan hidupnya. Tapi sejak apa yang terjadi pada Intifadha tahun 2000-an hingga sekarang kita melihat para pemimpin Israel sendiri, elit Israel, intelektual Israel sendiri justru memprediksikan bahwa Israel itu mengalami kemunduran, kemerosotan, penyusutan dari berbagai segi. Nah, bayangkan untuk apa kita sebagai sebuah negara yang kuat, yang lagi booming, yang lagi mengalami pertumbuhan, mengalami bahkan kita memproyeksikan akan menjadi salah satu superpower ekonomi dunia dan seterusnya, kok tiba-tiba kita mau menjalin hubungan dengan negara yang butuh infus dari segala segi buatnya gitu. Jadi sebuah negara yang sudah berada di ruang IGD, negara Israel itu sekarang berada di ruang IGD. Mengapa demikian? Karena pertama, kalau Anda bicara tentang yang sering disebut itu sebagai kekuatan ekonomi Israel, kita perlu bertanya, di mana kekuatan ekonomi Israel selain di sektor finansial? Apa sih yang dimiliki oleh Israel? Oh ya, pertanian dan lain sebagainya. Ketika kita bicara selain finansial, yang kita tahu ini di dalam permainan finance ini dunia yang sangat gelap bagi banyak orang, ya. Dan ini bisa dengan mudah kita lihat ya, Crazy Rich yang sebelumnya punya uang ratusan miliar tiba-tiba nyusut nggak punya apa-apa ternyata. Karena apa? Ekonominya tidak dibangun di bawah fundamental ekonomi yang kuat ya. Jadi finance Israel itu masih tanda tanya besar dan belum tentu juga itu ada. Itu satu-satunya yang dijanjikan investasi. Kalau Anda bicara teknologi, teknologi apa yang sudah dihasilkan oleh Israel itu juga perlu dipertanyakan. Kalaupun ada yang dibesar-besarkan itu kan pertanian. Tetapi persoalannya pertanian Israel itu berada di tanah-tanah yang tidak memiliki keabsahan. Jadi suatu saat, dan ini akan saya sampaikan nanti di bagian selanjutnya, kalau suatu saat pertanian itu semuanya kembali ke tangan para pemilik hak yang sebenarnya, itu pertanian otomatis tutup semua. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil apabila kita lihat tren politik dan ekonomi dan juga apa yang terjadi di dalam rezim ini sendiri. Jadi rezim ini sendiri sudah tidak memiliki kemampuan untuk hidup, tidak punya sustainability untuk melanjutkan kehidupannya. Karena apa? Karena dibangun di atas begitu banyak perbuatan, ya, prinsip yang
bahkan di atas hoax, di atas fake, di atas kedusta, di atas ketidakabsahan, di atas kejahatan dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa rezim ini tidak bisa tumbuh. Jadi bagaimana sebuah rezim bisa tumbuh apabila isi rezim itu adalah segala macam keburukan dan unsur-unsur merusak dirinya. Nah, dalam tahap berikutnya, kalau kita lihat rezim ini sendiri. Nah, kita misalnya membaca di dalam salah satu buku yang sangat terkenal, buku yang dianggap sebagai buku babon dalam ilmu militer ya dan ilmu strategi, itu adalah buku yang ditulis oleh Karl von Clausewitz ya. Karl von Clausewitz berjudul On War. Di dalam buku itu disebutkan bahwa apabila terjadi suatu peperangan sebagaimana yang terjadi sekarang di sekitar Israel ya. Di sekitar Israel ini sekarang terjadi peperangan dan terus-menerus ya. Dan kalau kita lihat trennya tahun lalu, masih ingat kita ya, tahun lalu menjelang Nakbah itu terjadi terjadi protes di seluruh wilayah Israel, bukan hanya di wilayah yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dina petanya, bukan hanya di wilayah yang pada tahun 48 diberikan kepada Arab, orang-orang Arab atau orang-orang Palestina, yaitu tepi barat dan sebagian Gaza sekarang, tapi pada wilayah yang telah diberikan kepada Israel pun terjadi protes dari kalangan warga Palestina yang telah memiliki identitas atau paspor Israel atau memiliki kewarganegaraan Israel, dan protes itu dimulai di apa yang terjadi di Sheikh Jarrah beberapa waktu yang lalu, itu menunjukkan bahwa Israel ini tidak bisa mengendalikan di dalam negerinya sendiri. Bayangkan apabila ada suatu momen, dan bukan sesuatu yang mustahil momen itu, maka secara teori menurut Clausewitz, Israel itu centers of gravity-nya. Jadi kalau kita bayangkan ya, terjadi pertempuran, maka ada wilayah yang disebut sebagai strategic depth ya. Wilayah ibu kota atau wilayah yang harus dijaga dan jangan sampai peperangan masuk ke situ. Ini dari mulai tahun 70-an, wilayah Tel Aviv itu tidak pernah diserang oleh kekuatan luar. Tetapi pada momen 2021 kemarin, itu wilayah center of gravity yang merupakan strategic depth atau kedalaman strategis Israel itu bisa diserang oleh kelompok-kelompok perlawanan dari Gaza. Artinya tidak ada wilayah aman bagi Israel. Dan kalau dalam teori perang, dalam teori strategi, kalau pusat dan jantung itu sudah tidak bisa Anda amankan, Anda mau bicara apa lagi ngamanin, mencari hubungan di 1.000 kilo ke sana, 3.000 kilo ke sana, 12.000, 7.000 kilo jauh di depan mata Anda, terlalu jauh Anda bicara. Anda amankan saja dalam negeri Anda. Ibaratnya Anda sendiri sedang sakit dan sakitnya itu bukan sakit di kaki atau sakit di telinga, tapi sakit jantung. Nah, Israel itu sedang mengalami sakit di dalam jantungnya sendiri menurut ilmu strategi. Karena ibu kotanya sendiri tidak bisa dia jamin dan tidak memiliki kedalaman strategis. Kalau sebuah negara sudah tidak memiliki kedalaman strategis, artinya negara itu sesaat-saat dapat kehilangan napas dan kehilangan nyawanya. Dan wassalam. Nah, mengapa saya sampai kepada titik ini? Karena saya ingin mengatakan bahwa kita itu juga dalam melihat negara, dalam menganalisis sesuatu, kita juga harus punya basis data yang jelas, bukan imajinasi, halusinasi kita sendiri yang sering kali itu datang dari pihak lawan, dari propaganda lawan. Kita kuat, kita menjalin. Ya, seperti orang itu sakit jantung, tapi dia mau sok kuat lari-lari. Itu serah. Pada akhirnya nanti Anda kalau lari-lari, jantung Anda akan segera menunjukkan hakikatnya karena Anda sakit jantung. Tidak menerima kenyataan bahwa Israel itu sedang sakit di jantungnya sendiri karena kehilangan apa yang disebut sebagai kedalaman strategis, ya silakan. Tapi saya kira melihat
para pembuat kebijaksanaan di Indonesia, saya kira itu jauh sekali dari kemungkinan. Saya yakin seperti juga tadi sudah ditekankan oleh Ibu Dina, Kemenlu, ya, terutama Ibu Menterinya sendiri, dan juga Pak Presiden kita, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, intelektualnya, elitnya, tahu persis bahwa Israel nggak punya apa-apa untuk ditawarkan. Israel ini sebuah negara tanpa kedalaman strategis, tanpa kemampuan yang jelas, tanpa keabsahan, dan juga setiap saat bisa mengalami implosi atau ledakan yang pakai jantung negara ini yang mengalami problem. Dan kalau di suatu momen misalnya terjadi protes yang masif di dalam negeri, ditambah serangan dari Gaza, dan kemudian serangan dari Lebanon Selatan, kemudian katakanlah Suriah ikut, ini negara wassalam. Bukan sesuatu yang mustahil, karena negara itu punya unsur-unsur dasar yang harus dia pertahankan. Nah, unsur-unsur dasar negara ini sendiri juga sudah hilang. Ancaman itu terlalu banyak, baik dari luar maupun dari dalam, sehingga kita sedang berbicara tentang negara yang nyaris sekarat atau minimal di unit gawat darurat. Dan kalau kita lihat dari ketidakstabilan politik dalam negeri Israel, ini jelas sekali. Karena Israel itu nyaris dalam 1 tahun bisa ada 2 pemilu, atau 2 tahun ada 2 pemilu, dan yang menggantikan itu dari ekstrim satu ke ekstrim lain. Dan biasanya para pengganti ini akan langsung melakukan tuntutan hukum terhadap pendahulunya, dan begitu seterusnya. Anda bisa lihat, umumnya kalau kita baca dari tahun 2010, 2011 ya, umumnya, bahkan 2006, maaf, sejak terjadinya perang atau serangan invasi Israel ke Lebanon Selatan, kita lihat ya, Perdana Menteri ketika itu harus menjalani proses hukum. Dibentuk komisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Sejak itu tidak pernah beres sampai sekarang. Elit Israel itu hampir semuanya pada saat mereka berkuasa itu ada tuntutan hukum yang sedang menghadang di depan. Itu artinya elitnya sendiri sudah sangat rapuh. Jadi tidak punya elit. Masyarakatnya juga masyarakat yang sangat terfragmentasi. Karena pasti antara Palestina dengan warga Israel itu terjadi friksi yang luar biasa, terjadi kesenjangan yang luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya, ternyata di dalam masyarakat Yahudi sendiri tidak terjadi harmoni antara Yahudi dari Eropa Timur berbeda dengan Yahudi dari Amerika. Jadi kelas-kelas Yahudinya sendiri sudah punya kelas-kelas. Berbeda sekali dengan Yahudi yang misalnya datang dari Ethiopia. Mereka yang datang dari Ethiopia umumnya mendapatkan gaji lebih rendah, diperkerjakan di bidang militer, disuruh masuk ke Gaza, dan lain sebagainya. Walhasil ini kalau kita baca secara objektif nih ya, bukan kita bicara hayal atau bicara tanpa data, tapi kita bicara berdasarkan data dan analisis objektif. Ini ibaratnya orang lagi sekarat, yang sekaratnya itu bukan karena penyakit yang mudah untuk diobati, karena penyakitnya penyakit di dalam jantungnya, lalu dia mengiming-imingi orang bahwa saya akan menyehatkanmu, saya akan membesarkanmu, kalau kamu berhubungan dengan saya, kamu akan. Nah, rayuan pasien yang sekarat ini ya tidak akan pernah didengar kecuali oleh orang yang gila, tidak waras, berwaham, berhalusinasi, atau disuruh orang untuk mengakui, oh iya kamu sehat, dan seterusnya. Saya kira sandiwara ini terlalu tampak bagi siapa saja. Di samping saya ingin juga menekankan kepada teman-teman semua, bahkan Arab Saudi pun ya belum menerima normalisasi itu sampai sekarang ya. Itu artinya Arab Saudi masih merasa memiliki independensi untuk menolak Deal of the Century atau Abraham Accord, masih merasa menolak itu karena Arab Saudi masih punya sesuatu pastinya dibandingkan dengan Israel. Jadi Arab Saudi sekarang, bayangkan kalau tidak salah 2 hari yang lalu misalnya Aramco itu telah dievaluasi atau dinilai sebagai sebuah perusahaan yang mengalahkan perusahaan terbesar di Amerika, yaitu Apple. Jadi valuasi. Dan juga Arab
Arab Saudi pastinya, elit Arab Saudi sendiri masih berpikir, apapun yang terjadi pada Israel, kita masih punya legitimasi sebagai negara besar di wilayah ini. Kita masih punya Makkah dan Madinah, 2 kota suci yang akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi kita. Lagi pula dia juga sekarang ini pada posisi, Arab Saudi ini pada posisi tidak mau ditekan oleh Amerika untuk menggenjot minyaknya untuk menutup kekurangan suplai yang terjadi akibat perang di Ukraina. Ini semua menunjukkan apa? Ini semua menunjukkan bahwa Arab Saudi ketika melihat dirinya secara egoistik, dia sadar, kok saya mau digiring-giring untuk mengakui kesehatan orang yang sedang sekarat? Itu aja tidak mau, apalagi dengan Indonesia. Saya kira kita lebih baik berpikir objektif, dan saya kira itu hanya permainan media murni, ya, permainan sejumlah lobby yang kebanyakan kita tahulah aktivis ini kan ilmu terbesar aktivis, sebagian aktivis ya, lobbyis itu ilmu terbesarnya adalah ngecap, ilmu ngecap ini, ilmu ngomong kosong, tidak ada lagi. Dan saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak seilmiah Ibu Dina, maklum saya ini ya saya ngomongnya ala Jawa Timuran, beda dengan Ibu Dina yang tadi terlihat teratur, rapi dan lain sebagainya. Tapi kesimpulan saya, pertama saya yakin normalisasi ini cuman ilmu kecap kelompok-kelompok lobbyis ya, dan gaungnya hanya di media, dan kebanyakannya juga cuman berupa media framing ya, cuman ada penggiringan opini saja. Kenyataannya pun kalau ada ya main mata di antara mereka yang memang satu komplot dari sejak awal, atau boneka, atau sandiwara, dan tidak akan mengubah apapun di dalam kenyataan objektif secara politik, geopolitik, ekonomi di Timur Tengah maupun di dunia Islam, apalagi di Indonesia. Saya yakin sepenuhnya itu berdasarkan pada analisis, dan apalagi tadi juga ada opini publik yang telah disampaikan, artinya survei jajak pendapat yang telah membuktikan itu, dan saya kira itu jajak pendapat valid. Saya kira mereka yang berhalusinasi akan hubungan dengan Israel itu ya mimpi di siang bolong yang biasa saja. Itu saja. Banyak sekali orang yang bermain di politik, di lobi, di organisasi sosial, itu memang ilmu utamanya dan satu-satunya adalah ngecap, jualan barang yang nggak ada. Kalau kata orang Medan, ngolah. Ya, ilmunya cuman ilmu ngolah, olahan aja. Padahal kita tahu itu kenyataannya tidak ada. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.